Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari bersama dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau bawa mazmur, nyanyian yang terbaik. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk setiap kejadian-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ketika kami boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang, kami rindu membawa seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kiranya berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang ku ragu.
mau tetap menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada bersama kami, bahwa janji-Mu akan Engkau genapi dalam hidup kami. Untuk itu apakah kami balas setiap kebaikan Tuhan lewat pujian kami, hanya lewat sembah kami. Dan biarlah kami tetap terus memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Mari kekasih Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Dia. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur. Kiara labas, kiara yara labas, kiara labas, kiara yara labas, kiara yara labas, kiara labas, kiara yara labas. Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami. Kiara labas, biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Engkau yang menjamah memulihkan setiap hal. Kiara labas, kiara labas, kiara labas, kiara labas,
Shalom, jemaat Tuhan, Gereja Betani Madiun yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita diperkenankan untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu, menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu. Urapi kami juga, supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini adalah tentang sauh di tengah badai. Kalau kita lihat hari-hari ini, rasanya kita masih ada di tengah-tengah badai yang belum tahu kapan kira-kira badai ini reda, yaitu badai pandemi corona, saudara. Sebetulnya kalau kita melihat ke belakang dalam kehidupan kita, banyak sekali datang bertubi-tubi badai di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada banyak ujian dalam kehidupan. Mungkin ada gesekan-gesekan di dalam pelayanan, gesekan-gesekan dalam pekerjaan. Mungkin ada kondisi kita dikhianati oleh teman. Mungkin kita ditipu oleh rekan dalam bisnis. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin hubungan yang retak di dalam keluarga. Mungkin karena ada juga yang mengalami sakit penyakit dan berbagai macam masalah. Tetapi rasa-rasanya hari-hari ini kayak semua tertutup oleh satu pandemi yang sedang dialami global seluruh dunia, yaitu pandemi corona ini. Nah, kalau kita berbicara tentang badai, seringkali kita berpikir, wah, masalah ini, badai ini terjadi karena siapa? Karena orang lain, karena Tuhan, atau karena diri kita sendiri? Tentunya ada 3 macam jenis badai itu, saudara. Ya, badai yang timbul karena kesalahan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari. Di Alkitab juga banyak contohnya, seperti Simson, seperti bangsa Israel pada masa hakim-hakim. Mereka meninggalkan Allah, berzina dengan menyembah berhala. Akhirnya mereka mengalami masalah demi masalah. Bahkan puncaknya mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Nah, saudara, badai yang jenis ini harus kita hindari. Hindarkan membuat masalah yang sebetulnya tidak perlu. Yang bisa kita hindari dengan apa? Dengan taat kepada firman, taat pada aturan hukum, dengan menjaga pergaulan yang baik. Kita akan terhindar dari badai kehidupan yang kita buat sendiri. Hidup dalam prinsip-prinsip moralitas yang benar. Kemudian, badai yang kedua adalah badai yang terjadi karena seizin Tuhan, saudara. Badai ini mungkin rasanya bahkan kadang-kadang lebih besar, lebih berat. Tetapi karena ini seizin Tuhan, ada kekuatan dan ada berkat yang begitu besar. Berkat, ini seringkali berkatnya adalah berkat double porsi. Mungkin kita lihat seperti di kisahnya Ayub, saudara. Berkatnya yang diterima adalah berkat double porsi. Kemudian badai yang disebabkan oleh orang lain. Nah, ini adalah badai seperti dengan firman di dalam Matius 16 ayat 24. Barang siapa mau mengikut aku, mereka harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Nah, badai yang jenisnya adalah jenis badai di mana seseorang memikul salibnya. Mereka tidak bersalah, tapi mereka harus pikul salib. Demi siapa? Demi mengikut Yesus, saudara. Nah, ini adalah badai yang ketiga. Nah, badai ini sesuatu yang sebetulnya sangat normal. Semua orang mengalami badai. Badai tidak pandang bulu. Semua orang bisa mengalami, entah miskin, kaya, tua, muda, semua bisa mengalami. Nah, bagaimana respon kita pada saat kita menghadapi badai? Itu yang menentukan. Apakah kita akan menjadi pemenang di tengah badai, atau kita akan justru hancur di tengah-tengah badai. Baik, saudara, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 27. Ini perjalanan Rasul Paulus pada saat dia sedang di penjara dan dia akan dibawa ke Roma untuk menghadap Kaisar. Ya. Nah, dalam perjalanan ini mereka menyeberang melalui Laut Tengah, saudara. Nah, kisahnya di ayat yang ke-13 dikatakan pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai.
Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudara. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Sampai di sini dulu, saudara. Nah, dari kisah ini kita melihat bahwa badai bisa datang sewaktu-waktu. Siapa yang bisa terkena badai, bahkan seorang hamba Tuhan pun tidak lepas dari badai. Di sini kita melihat seorang yang sangat diurapi Tuhan. Rasul Paulus bahkan pada saat dia sedang akan menjalani sidang di Roma, sedang akan mempertahankan imannya, mempertanggungjawabkan imannya, dia mengalami badai yang tidak mudah. Meskipun badai ini terjadi karena apa? Karena kesalahan rombongannya. Mereka lebih mengikuti nasihat umum. Mari kita lihat kenapa mereka bisa terkena badai. Sebetulnya Rasul Paulus di sini sudah memberikan saran. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, masalahnya di ayat 11 dikatakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Nah, badai yang dialami Paulus adalah badai karena orang-orang yang ada dalam satu rombongannya lebih mengikuti nasihat yang salah. Nah, badai seringkali terjadi karena apa? Karena kita mengikuti nasihat yang salah. Salah memilih nasihat, ini bisa fatal. Dan itu terjadi pada rombongan Paulus. Mereka mungkin berpikir, Paulus ini kan seorang tahanan. Apa pentingnya dia bukan juga seorang pelaut. Dia mungkin tidak memiliki ilmu tentang pelayaran. Dan dia hanya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin karena takut mau dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan Paulus ini sebetulnya satu nasihat yang tepat. Karena mereka memilih nasihat yang salah, akhirnya serombongan itu kena badai dan kerugiannya luar biasa seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Jadi dalam kehidupan kita memilih nasihat itu sangat penting. Dan bagaimana kita bisa pastikan bahwa kita ada dalam satu nasihat yang benar? Kita harus ada dalam satu komunitas yang baik. Orang-orang yang memiliki integritas secara rohani. Orang-orang yang memiliki integritas di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kehidupan sosialnya. Itu adalah salah satu clue atau petunjuk supaya kita ada di dalam komunitas mereka. Supaya kita pada saat bertanya, kita mendapatkan nasihat yang terbaik, saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa di sini di ayat ke-12 dikatakan, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Sumber masalah atau sumber badai yang kedua adalah memutuskan berdasar suara terbanyak. Nah, ini yang seringkali kita bisa katakan sebagai psikologi massa. Kenapa orang di tengah-tengah demonstrasi bisa melakukan tindakan-tindakan yang kalau sendirian mereka tidak akan melakukannya?
Karena orang banyak melakukannya, mereka lempar batu, mereka berteriak, mereka huru-hara, akhirnya terjadilah yang namanya psikologi massa. Orang melakukan tindakan bukan didorong oleh kesadarannya pribadi, tapi oleh gerakan massa, gerakan banyak orang. Nah, di dalam satu komunitas, kalau kita ada di dalam komunitas yang terbiasa melakukan dosa, terbiasa melakukan hal yang salah, kita akan melihat seolah-olah dosa itu jadi biasa. Mungkin kita sering dengar dulu anak-anak muda sering berkata, ya ngomong-ngomong biasa, ngomong dengan temannya, bercanda dengan kata-kata yang tidak baik, atau bahasa-bahasa yang kotor, saudara. Tapi setelah mereka dewasa, mereka berpikir, aku malu ya dulu kalau ngomong kok rasanya seperti itu. Ngomong kok kotor kayak gitu, rasanya denger aja sekarang setelah dewasa, takut Tuhan, lahir baru, tidak enak dengernya, saudara. Nah, itulah yang namanya kita memutuskan melakukan sesuatu berdasarkan suara yang terbanyak. Nah, kita harus hindari itu, saudara. Nah, ada salah satu contoh, saudara. Contoh satu kasus, saudara. Ya, ini kasus untuk supaya kita perhitungkan. Ada seorang pendeta dan istrinya yang sangat miskin. Mereka sudah mempunyai 14 anak. Nah, sang istri baru saja mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak yang ke-15. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat miskin, dan dengan mempertimbangkan faktor kemelaratan mereka, apakah Anda berpendapat bahwa sang ibu sebaiknya melakukan aborsi? Nah, ini kasus tentang aborsi, saudara. Sudah mempunyai 14 anak, kemudian hidupnya miskin, tahu-tahu sang ibu hamil lagi, anak yang ke-15. Apakah saudara menyetujui? Orang banyak mungkin berpikir, wah ini sudah keluarga, ini sudah terlalu banyak anaknya, sudahlah, diaborsi saja. Ya, saudara. Nah, kasus yang kedua, ada seorang ayah yang menderita sakit pernafasan dan ibunya menderita TBC, tuberkulose. Mereka sudah memiliki 4 anak. Anak yang pertama buta, anak kedua meninggal dunia, anak ketiga tuli, dan anak keempat menderita TBC. Nah, sang ibu mendapati bahwa ia hamil lagi. Kondisi anaknya semuanya sakit. Ibu ini hamil lagi. Dihadapkan situasi ini, apakah saudara setuju? Seperti kebanyakan orang yang menyarankan sebaiknya diaborsi saja. Nah, yang ketiga, kasus ketiga, seorang kulit putih memperkosa seorang perempuan kulit hitam berumur 13 tahun, dan anak 13 tahun itu akhirnya hamil, perempuan itu hamil. Nah, sebagai orang tua dari perempuan itu, apakah kita setuju dengan pendapat orang banyak sebaiknya diaborsi saja? Nah, yang terakhir, seorang perempuan hamil, dia belum menikah, pasangannya bukanlah ayah dari bayi yang dikandungnya, dan pria itu sangat kecewa. Kasus terakhir ini, apakah Anda juga setuju untuk tindakan aborsi? Nah, kalau saudara mengatakan setuju untuk kasus yang pertama, artinya kita sedang mengaborsi seorang penginjil besar di abad ke-19, yaitu John Wesley. Sebab anak yang lahir, anak ke-15 tadi adalah John Wesley. Dan di kasus yang kedua, kalau kita setuju dengan tindakan aborsi, maka kita sedang mengaborsi Beethoven. Dunia akan kehilangan seorang komponis besar, komposer besar, yaitu Beethoven, saudara. Nah, yang ketiga, kalau kita setuju orang anak perempuan yang tadi diperkosa dan hamil, diaborsi kandungannya, kita kehilangan seorang penyanyi gospel yang sangat luar biasa bertalenta, yaitu yang bernama Ethel Waters, saudara. Nah, kasus yang terakhir, kalau kita setuju aborsi juga, artinya kita sedang mengaborsi Yesus, saudara. Kasus yang terakhir adalah kasus di mana Maria, perempuan muda yang belum menikah, tiba-tiba hamil dan suaminya kecewa, saudara. Pasangannya kecewa, yaitu Yusuf. Tapi Tuhan memberkati sehingga akhirnya tidak ada aborsi. Nah, dari sini kita melihat, saudara, bahwa orang banyak, dunia mungkin memiliki pendapat, ya kalau khusus kasus-kasus tertentu aborsi boleh dilakukan. Tetapi di sini kita melihat aborsi bukanlah pilihan. Kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran. Oleh karena itu, hati-hati dengan pilihan berdasarkan suara terbanyak. Belum tentu benar, dan seringkali tidak benar. Kita harus tetap melihat bahwa pilihan yang benar adalah pilihan yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Nah, saudara, pada saat kita
mengalami badai, apa yang biasanya dilakukan orang pada saat mengalami badai yang begitu menggoncangkan? Reaksi yang umum adalah di ayat yang ke-15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah saudara, pada saat kita mengalami badai, hal yang seringkali dilakukan adalah kita menyerah saja dan melepaskan target atau tujuan kita. Kita membiarkan kehidupan kita, perahu hidup kita terombang-ambing. Kita tidak melangkah ke depan, kita menyerah, melepaskan target-target ke depan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Kita harus belajar bahwa di tengah badai, pasti ada satu jalan yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan. Sebab badai dialami semua orang. Badai tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkannya. Adalah satu hal yang bersifat universal. Tapi kalau kita mau bertahan teguh, kita tidak melepaskan target, tapi kita belajar terus fokus pada target. Seperti Yusuf fokus kepada visinya yang dia dapatkan. Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Maka dia akan melihat bahwa waktunya akan tiba. Dia melalui semua badai itu dan target yang dia pegang, visi yang dia pegang akan digenapi di dalam anugerah Tuhan. Nah, reaksi yang kedua, ayat yang ke-18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka mulai buang muatannya. Dan pada hari yang ketiga, ayat 19, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Nah, saudara, reaksi umum yang kedua adalah apa? Pada saat kita mengalami badai, reaksi umum yang kedua adalah kita membuang hal-hal yang penting. Kita meninggalkan nilai-nilai dan integritas kita. Saudara melihat betapa banyaknya orang di tengah-tengah kesesakan kehidupannya, mereka akhirnya meninggalkan nilai integritasnya. Mereka berkompromi dengan dosa. Bahkan banyak orang yang tega melakukan hal-hal yang secara moral seharusnya mereka pegang. Dan selama ini mereka pegang, tapi karena badai yang begitu kuat, mereka tega melakukannya. Orang mau melakukan korupsi, orang mau rela melakukan penipuan, orang rela melakukan kejahatan. Karena apa? Tidak kuat menghadapi badai. Banyak orang, saudara dengar, akhir-akhir ini banyak orang menjual organ tubuhnya. Karena apa? Karena tekanan ekonomi yang begitu kuat. Yang lucu lagi ada kasus seorang anak muda yang mau rela menjual ginjalnya, satu ginjalnya hanya untuk apa? Beli satu handphone iPhone yang baru, saudara. Ini artinya tidak ada badai, hanya karena keinginan yang seolah-olah begitu menekan, seperti badai membuat dia memutuskan itu. Nah, yang kita lihat berikutnya, pada saat kita mengalami badai, reaksi umum adalah apa? Orang akan mengalami putus asa dan hilang pengharapan. Ayat ke-20 dikatakan bagian yang terakhir, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Nah, ini reaksi yang terakhir, saudara. Putus asa, hilang pengharapan. Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita melihat banyak orang kena PHK. Banyak pengusaha mulai bingung bagaimana bayar karyawan. Sudah pakai segala macam, mereka harus bayar tagihan. Kondisi ini bukan hanya kena kepada para pekerja, semua level kena, saudara. Karena para pemilik bisnis, mereka harus bayar karyawannya, mereka harus bayar tagihannya, mereka harus terus menghidupkan roda bisnisnya. Vendor-vendornya harus dibayar. Ini yang mengakibatkan banyak pengusaha kena krisis cash flow, saudara, hari-hari ini. Nah, reaksi kita apa? Hilang pengharapan, putus pengharapan, atau terus berpegang dan minta terobosan di dalam Tuhan. Nah, tentunya kita harus belajar dari Paulus pada kasus ini, di mana Paulus memiliki sauh yang kuat. Oleh karena itu, judul khotbah kita hari ini adalah sauh di tengah badai. Nah, apa sauh yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Kita bisa melihat yang pertama di ayat yang ke-23.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara, di tengah badai itu, Paulus tetap kontak, tetap terhubung dengan Tuhan. Malam itu, dia tetap masuk ke dalam hadirat Allah. Dan Tuhan mengutus malaikatnya, saudara. Saudara, Paulus sadar bahwa badai tidak akan menyembunyikan wajah kita, wajah Paulus dari Allah. Badai mungkin membuat Paulus makin sulit melihat Allah. Tapi dia tahu bahwa Allah tetap melihat, melayangkan pandangannya kepada dia. Itu yang membuat dia tetap kuat dan memilih tetap masuk ke dalam hadirat Allah. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B dituliskan demikian, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasul Paulus tahu persis bahwa Allah yang berjanji akan menyertai, akan menolong sejak awal. Itu yang membuat dia harus terus, justru di tengah-tengah badai, dia semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, di tengah-tengah kita mengalami krisis dan pandemi ini, kita mesti semakin dekat, kita mesti semakin bersatu hati di tengah keluarga, saudara. Kita mesti bergandeng tangan, rendahkan diri, kalau perlu berpuasa, dan lebih banyak lagi memuji Tuhan. Bersyukur kalau kita diberi kesehatan, bersyukur kalau kita masih bisa menabur, bersyukur kalau kita masih bisa memperhatikan pada orang-orang lain yang membutuhkan, bersyukur kalau kita masih dapat punya pekerjaan, mungkin mau mengalami penurunan, tapi masih punya bisnis. Masih banyak orang-orang yang lebih di bawah kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak datang ke hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu adalah sauh yang pertama. Nah, sauh yang kedua, ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, sauh yang kedua adalah apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya, bahwa Paulus akan tetap menghadap Kaisar. Artinya apa? Sauh yang kedua adalah tujuan Allah pasti akan digenapi. Sauh yang kedua adalah tujuan Allah. Kita mesti pegang tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan bagi kita? Setiap kita, tidak ada yang lahir ke dunia ini hanya kebetulan. Semua punya tujuan yang pasti, saudara. Kita harus punya kepekaan akan tujuan itu. Sebab itu adalah sauh yang buat kita akan terus teguh sampai semua janji Tuhan digenapi. Daud teguh pegang pengurapannya sejak dia diurapi oleh Samuel. Dia tahu persis dia suatu saat dia akan memerintah bangsa Israel. Dia pegang pengurapan itu, dia jaga kekudusannya. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sampai dia menjadi raja bagi Israel. Daniel pegang teguh kebenarannya. Dia tahu tujuannya, bahwa dia akan menjadi seorang pendoa syafaat di tengah-tengah pembuangan di Babel bagi bangsanya. Dia akan berdiri di hadapan Tuhan dan bangsanya, dan dia akan dipakai untuk menjadi orang kepercayaan di tengah-tengah bangsa Babel. Saudara, dia pegang prinsip-prinsipnya, dia pegang tujuan ilahinya, dia pegang kebenarannya bahwa dia tidak mau menajiskan diri. Pada saat dia diberi makanan, dia menolak makanan raja sebab itu bertentangan dengan kepercayaannya. Dan resikonya selama dia di sana, dia tidak makan yang enak-enak. Sebab selama hidupnya, dia akhirnya tinggal di Babel, di pembuangan. Artinya, Daniel berketetapan seumur hidupnya, sisa hidupnya, dia tidak menikmati makanan-makanan raja. Dia makan yang sesuai dengan tuntunan yang diatur dalam hukum Taurat. Itu adalah keteguhan hati sampai mati, sampai tujuan Allah digenapi sempurna di dalam kehidupan Daniel. Nah, saudara, yang ketiga, sauh yang ketiga adalah janji Allah, saudara. Kita melihat di ayat yang ke-24, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini adalah
satu sauh yang begitu kuat bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Apapun keadaan Paulus sudah melihat bahwa melalui badai, melalui segala kesulitan, Allah tetap pegang janjinya. Nah, saudara, bersyukur bahwa hari-hari ini kita memiliki janji Allah dalam hidup kita. Kita punya firman Tuhan. Dan satu meterai janjinya yang sudah digenapi dalam hidup kita adalah apa? Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang menjadi penolong, penghibur bagi kita. Mari hargai hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya. Pegang semua tujuan-tujuannya. Dan ingat akan janji Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah kekuatan yang akan membuat kita memiliki sauh di tengah badai. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh bagi kehidupan kita, sebab sudah dilabuhkan sampai ke belakang tirai, yaitu di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Hari ini kita tinggal di masa di mana tidak ada lagi pembatas antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tidak ada lagi pembatas antara Tuhan dengan umatnya. Allah sudah bersatu dengan kita. Roh Kudus sudah ditaruh dalam hidup kita. Janji penghiburannya ada bersama-sama dengan kita. Badai apapun yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Saudara, banyak kesaksian di tengah-tengah badai pandemi corona ini. Betapa saya melihat orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, terobosan-terobosan. Sesuatu hal yang selama ini sulit pada saat dia dalam keadaan normal, tapi justru di tengah-tengah kondisi ini, tiba-tiba Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan, bahkan hal-hal yang rasanya tidak mungkin, saudara. Saya mau katakan bahwa mungkin kita tidak menemukan terobosan semacam itu, tetapi kita mengalami terobosan secara rohani. Saat ini kalau kita baca firman, rasanya aduh cepat sekali dapat janji-janji Tuhan, dapat pewahyuan, dapat iluminasi. Tidak seperti biasanya. Kita memiliki disiplin-disiplin yang dibangun di tengah-tengah kondisi kita mengalami social distancing ini. Saudara, kita ada di tempat dan waktu yang terbaik untuk mengalami pelipat gandaan. Mari kuatkan hidup kita. Sauh di tengah badai ada dalam hidup kita. Pada saat kita terus berpegang, masuk hadiratnya, pegang tujuannya, jangan pernah lepaskan. Ingat janjinya, maka kita akan melihat justru melalui badai ini kita menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang menembus badai. Kita tidak perlu terbang dengan kekuatan sayap kita, tetapi dengan sayap Tuhan yang membuat kita terus naik ke atas. Justru di tengah badai membuat kita akan terbang naik. Kita bisa berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari-hari ini kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu yang akan membuat kita menerima kekuatan yang baru. Kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Ayo kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan dengan aku. Ora mata karamasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman percaya. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaramase, ya ramata ramase, kiaramase. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang mata karamasi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaramase, iaramase, kinaramase. Haleluya. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau sudah mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Hai jiwaku, percayalah. Percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan engkau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Percayalah. Roh Kudus memampukan engkau untuk lebih lagi menyintai Tuhan. Percayalah, Roh Kudus sanggup memampukan engkau lebih peka akan suaranya. Lebih hidup kudus dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang mau dituntun oleh Roh Kudus, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan itu setia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita.
saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kalau hari ini, Tuhan, anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online atau streaming. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu. Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi hamba percaya, saat ini pengurapan-Mu, otoritas dan wibawa surgawi atas hamba-Mu. Dan saat ini hamba bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memberkati, memelihara saudara. Bahkan menjadikan kau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Dan belajar lebih peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bagulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Belajar pegakkan tuntunan Roh Kudus. Hidup senantiasa dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.